Pagi bukan sekadar waktu di mana mata kita terbuka, tapi momen di mana jiwa diberi kesempatan untuk memulai kembali. Saat embun masih menempel di daun, dunia seolah berbisik lembut, mengingatkan kita bahwa segalanya bisa dimulai ulang, termasuk diri kita sendiri. Namun seringkali, pikiran kita lebih cepat bangun daripada hati. Ia langsung dipenuhi kekhawatiran, rencana dan beban yang belum selesai. Disitulah kita lupa, kendali atas hari ini tidak dimulai dari apa yang terjadi di luar, tapi dari apa yang kita katakan pada diri sendiri. Maka sebelum dunia menuntut apapun darimu, ucapkan ini dalam diam. Hari ini, aku tidak akan membiarkan hal-hal di luar kendaliku merampas ketenanganku. Inilah inti dari stoikisme, seni menjaga kedamaian di tengah ketidakpastian. Karena ketika pikiranmu tenang di pagi hari, arah hidupmu pun mulai berubah. Selamat datang di ruang renung ini, tempat kita belajar menata hari dengan kesadaran dan ketenangan. Poin 1. Aku tidak harus sempurna hari ini. Setiap pagi sebelum aku benar-benar membuka mata, ada suara kecil di kepalaku yang sudah lebih dulu terbangun. Suara yang bertanya, apa kamu sudah siap hari ini? Sudah cukup kuat untuk semua yang menunggu? Aku tidak tahu sejak kapan, tapi hidup terasa seperti perlombaan yang tak pernah selesai. Dunia modern menuntut kita untuk selalu tampak baik, produktif, bermanfaat, dan bahagia. Kita diminta untuk tersenyum di depan kamera, meski hati sedang berantakan. Untuk terlihat sukses di media sosial, meski kenyataan di balik layar penuh kekacauan. Dan di tengah semua itu, aku sering lupa bahwa menjadi manusia berarti juga memiliki hak untuk lelah, untuk tidak sempurna, untuk sekadar bertahan tanpa harus selalu menang. Hari ini aku ingin berkata pada pikiranku dengan nada yang lembut tapi tegas, aku tidak harus sempurna hari ini. Aku tidak harus tahu semua jawaban. Aku tidak harus terlihat baik di mata semua orang. Aku tidak harus menyelesaikan semua hal dalam satu waktu. Karena hidup bukanlah tentang memenangkan setiap pertempuran, melainkan tentang belajar berjalan meski medan terasa berat. Dalam filosofi stoikisme, ada satu prinsip sederhana namun dalam. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana dunia melihat kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita melihat diri sendiri. Dan disinilah ketenangan dimulai, ketika kita berhenti menuntut diri untuk menjadi tanpa celah. Aku mulai menyadari bahwa kesempurnaan itu fata morgana. Ia tampak nyata, tapi setiap kali didekati, ia menjauh. Dunia modern menciptakan ilusi bahwa hidup harus selalu stabil, karier harus menanjak, hubungan harus harmonis, dan pikiran harus positif setiap waktu. Padahal bahkan gunung yang paling kokoh pun mengalami erosi. Tidak ada manusia yang bisa selalu kuat. Tidak ada hati yang bisa selalu tenang. Dan itu tidak apa-apa. Karena di balik setiap kekurangan, ada ruang bagi pertumbuhan. Mungkin hari ini aku akan melakukan kesalahan. Mungkin aku akan kecewa pada diriku sendiri. Tapi kali ini, aku memilih untuk tidak menghukum diriku atas hal-hal kecil. Aku memilih untuk memberi jeda, untuk bernapas dan berkata, aku sedang belajar bukan gagal. Kesempurnaan seringkali menjadi beban yang tak terlihat. Kita terus berlari karena takut dianggap kurang. Kita terus membuktikan diri karena takut tidak cukup berarti. Namun semakin kita mengejarnya, semakin jauh pula kita dari rasa damai. Aku ingin belajar menerima bahwa hidup tidak selalu rapi. Bahwa kadang aku bangun dengan semangat yang penuh, dan kadang aku hanya ingin diam tanpa alasan. Aku ingin berdamai dengan kenyataan bahwa ketidaksempurnaan bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa aku masih manusia yang tumbuh, jatuh, dan mencoba lagi. Hari ini, aku akan tetap berjalan, mungkin dengan langkah yang pelan, mungkin dengan hati yang masih berat, tapi aku tahu, setiap langkah kecil tetap berarti, karena hidup tidak menuntutku untuk menjadi sempurna, hanya untuk hadir sepenuhnya. Jadi kepada pikiranku yang sering keras menuntut, izinkan aku berkata pelan, cukup lakukan yang terbaik dengan apa yang kau punya hari ini. Dan jika hari ini belum berjalan seperti yang kuharapkan, tidak apa-apa, aku masih di sini, masih bernapas, masih berusaha memahami arti dari menjadi manusia yang sedang tumbuh. Mungkin besok aku akan sedikit lebih baik, mungkin tidak, tapi hari ini aku memilih untuk tenang. Karena aku tahu aku tidak harus sempurna untuk bisa hidup dengan damai. Poin 2. Aku tidak bisa mengontrol segalanya, tapi aku bisa mengendalikan diriku.
Ada hari-hari di mana segalanya terasa terlalu berat untuk dihadapi. Dunia berjalan cepat, terlalu cepat, dan aku merasa seperti berlari di belakangnya, kehabisan napas, tertinggal, namun tetap dipaksa untuk terus bergerak. Kadang, aku bangun di pagi hari dengan kepala penuh kekhawatiran tentang pekerjaan yang belum selesai, tentang masa depan yang belum pasti, tentang orang-orang yang tak selalu bisa aku pahami. Rasanya seperti hidup ini dikendalikan oleh sesuatu di luar diriku, oleh keadaan, oleh waktu, oleh dunia yang seolah tak pernah berhenti menuntut. Tapi pagi ini, aku mencoba berhenti sejenak. Aku menatap langit yang masih pucat, udara yang belum sepenuhnya panas, dan aku berkata pelan pada pikiranku, aku tidak bisa mengontrol segalanya, tapi aku bisa mengendalikan diriku. Kalimat itu sederhana tapi mengandung kebijaksanaan yang dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa sebagian besar penderitaan kita bukan datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita bereaksi terhadapnya. Dunia boleh kacau, tapi pikiranku tidak harus ikut berantakan. Aku tidak bisa mengontrol bagaimana orang memperlakukan aku. Aku tidak bisa mengontrol kapan keberuntungan datang atau pergi. Aku bahkan tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi besok. Tapi aku selalu punya kuasa atas satu hal, bagaimana aku memilih menanggapinya. Selama ini aku terlalu sibuk berusaha mengatur dunia agar berjalan sesuai keinginanku. Aku marah ketika sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Aku kecewa ketika orang tidak memahami maksud baikku. Aku gelisah ketika masa depan terasa terlalu samar. Aku berusaha mengendalikan semua hal, padahal bahkan cuaca pun tak bisa kuatur. Dan aku lupa bahwa yang seharusnya aku kendalikan bukan dunia di luar, melainkan dunia di dalam, pikiranku, perasaanku, tindakanku. Ketika seseorang berkata hal yang menyakitkan, aku bisa memilih untuk tidak membalas. Ketika rencana gagal, aku bisa memilih untuk tidak menyerah. Ketika hari terasa berat, aku bisa memilih untuk tetap berjalan meski pelan. Disitulah kekuatan sejati berada, bukan dalam kekuasaan untuk mengubah segalanya, tapi dalam ketenangan untuk menghadapi apapun. Hidup modern membuat kita merasa seolah kita harus mampu mengatur semuanya. Waktu, karier, hubungan, bahkan emosi. Tapi sesungguhnya, semakin kita berusaha mengontrol hal-hal di luar kendali, semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Kita menjadi mudah tersulut, mudah cemas, mudah goyah oleh hal-hal kecil. Mungkin yang sebenarnya kita butuhkan bukan lagi kekuatan untuk menaklukkan dunia, melainkan keberanian untuk menerima bahwa dunia memang tidak bisa selalu kita taklukkan. Aku mulai belajar bahwa kehilangan kendali bukan berarti kehilangan arah. Kadang justru di saat kita berhenti memaksa, kehidupan mengalir lebih jujur. Jadi hari ini aku tidak akan mencoba mengatur segalanya. Aku tidak akan memaksa semua orang memahami aku. Aku tidak akan menghabiskan tenaga untuk hal-hal yang tidak bisa kuubah. Aku akan menyimpan energiku untuk hal yang bisa kulakukan. Menjaga pikiranku tetap jernih, menjaga hatiku tetap tenang, dan menjaga tindakanku tetap baik. Aku tahu tidak mudah untuk selalu tenang di tengah kekacauan. Tapi setiap kali aku ingin marah, aku akan mengingat aku punya pilihan. Setiap kali aku ingin menyerah, aku akan sadar aku masih punya kendali atas diriku. Dunia boleh berisik, tapi aku bisa memilih diam. Dunia boleh menuntut, tapi aku bisa memilih untuk tidak tergesa. Dunia boleh tak pasti, tapi aku bisa memilih untuk tetap berjalan dengan keyakinan. Dan mungkin di sanalah letak kebebasan yang sejati. Bukan ketika segalanya berjalan sesuai keinginan, tapi ketika aku mampu berdiri tenang meski segalanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pada akhirnya, kendali bukan berarti kekuasaan atas dunia, tapi kesadaran atas diri sendiri. Dan itu cukup. Hari ini, aku tidak harus mampu mengendalikan semua hal. Cukup aku mampu mengendalikan diriku. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hari ini terasa lebih damai. Poin 3, aku tidak akan mengukur nilai diriku dari apa yang dimiliki orang lain. Setiap hari, tanpa benar-benar sadar, aku membandingkan diriku dengan orang lain. Bukan karena aku ingin, tapi karena dunia modern menjadikannya begitu mudah. Dalam satu geseran jari, aku bisa melihat kehidupan orang-orang yang tampak lebih bahagia, lebih berhasil, lebih dicintai. Mereka tersenyum di layar dengan pencapaian, pasangan,
dan gaya hidup yang seolah sempurna. Dan di antara cahaya layar, tahu itu, pikiranku mulai berbisik. Mengapa hidupku tidak seperti itu? Aku tahu itu hanya potongan kecil dari kehidupan mereka, bagian terbaik yang sengaja ditunjukkan. Tapi anehnya, meski sadar akan hal itu, hatiku tetap merasa kurang. Disinilah aku belajar betapa mudahnya kita kehilangan diri sendiri di zaman perbandingan ini. Betapa cepatnya kita mengukur nilai diri berdasarkan apa yang dimiliki orang lain, seberapa banyak uang mereka, seberapa jauh karier mereka, seberapa bahagia mereka terlihat. Hari ini aku ingin berhenti sejenak, menarik napas dan berkata pada pikiranku dengan lembut tapi tegas, aku tidak akan mengukur nilai diriku dari apa yang dimiliki orang lain. Aku ingin mengingat bahwa kebahagiaan tidak pernah bisa diukur dengan angka dan harga diri tidak pernah ditentukan oleh penilaian publik. Nilai sejati seseorang tidak terletak pada apa yang dia miliki, tapi pada siapa dia menjadi saat menghadapi kehidupan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari kemampuan untuk berdamai dengan apa yang kita punya dan siapa diri kita hari ini. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan datang saat kamu berhenti peduli dengan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan memang benar, aku tidak bisa mengendalikan bagaimana kehidupan orang lain berjalan. Aku tidak bisa mengatur seberapa cepat mereka mencapai impian mereka, tapi aku bisa memilih untuk fokus pada jalanku sendiri. Hidup bukan perlombaan, tapi sayangnya, dunia modern sering membuatnya terasa seperti itu. Kita terus berlari, bukan karena tahu kemana tujuan kita, tapi karena takut tertinggal. Kita terus mengejar standar yang tidak pernah selesai. Standar kecantikan, standar kesuksesan, standar kebahagiaan. Padahal mungkin yang kita butuhkan bukan lagi untuk berlari lebih cepat, tapi untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa setiap langkah kecil pun sudah merupakan bentuk kemajuan. Aku mulai memahami bahwa tidak semua keberhasilan bisa dilihat. Ada keberhasilan yang diam-diam, yang tidak terpublikasi tapi justru paling bermakna, seperti keberanian untuk bangun dari kegagalan, ketenangan setelah masa sulit, atau kemampuan untuk tetap baik di dunia yang sering kejam. Hal-hal seperti itu tidak akan pernah menjadi tren, tapi justru disitulah nilai sejati manusia diuji. Jadi hari ini, aku ingin mengembalikan pandanganku ke dalam. Aku ingin menilai diriku bukan dari apa yang kulihat di luar, tapi dari apa yang kurasakan di dalam. Aku ingin mengukur kemajuan bukan dari angka, tapi dari kedamaian yang tumbuh di hati. Aku tidak perlu memiliki apa yang dimiliki orang lain untuk merasa berharga, karena setiap orang berjalan di lintasan yang berbeda. Yang penting bukan siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang bisa tetap berjalan dengan jujur pada dirinya sendiri. Dan jika hari ini aku belum memiliki banyak hal, itu tidak apa-apa. Nilai diriku tidak berkurang hanya karena aku belum mencapai apa yang orang lain miliki. Yang penting adalah aku tetap berusaha menjadi lebih baik dari diriku kemarin. Aku ingin belajar untuk bahagia dengan cara yang sederhana, dengan bersyukur, dengan menerima, dengan melihat hidup apa adanya, bukan seperti yang ditampilkan dunia. Karena pada akhirnya, tidak ada kebahagiaan yang benar-benar bisa ditemukan dengan membandingkan diri. Setiap kali aku melakukannya, aku kehilangan rasa syukur atas hal-hal kecil yang sudah kupunya. Jadi hari ini, aku ingin memilih untuk hadir dalam hidupku sendiri. Aku ingin menatap cermin dan berkata, aku cukup, aku berharga. Aku tidak harus menjadi seperti siapapun untuk merasa berarti. Dan mungkin di saat aku benar-benar percaya pada kalimat itu, aku akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini ku cari. Bukan di kehidupan orang lain, tapi di dalam diriku sendiri. Poin 4. Aku tidak perlu terburu-buru untuk menjadi siapa-siapa. Di zaman ini semua hal terasa seperti perlombaan. Orang-orang berlomba untuk sukses lebih cepat, untuk bahagia lebih cepat, untuk terlihat mapan lebih cepat. Seolah waktu adalah musuh yang harus dikalahkan, bukan kawan yang bisa diajak berjalan berdampingan. Aku pun sering terjebak di dalamnya. Ada saat-saat di mana aku merasa tertinggal, melihat teman-teman sebaya sudah melangkah lebih jauh, mencapai hal-hal besar, memiliki kehidupan yang tampak stabil. Dan aku di sini masih berusaha mencari arah, masih belajar, masih mencoba memahami kemana langkahku harus menuju.
Di tengah pikiran yang berisik itu, aku mulai menyadari, mungkin aku tidak harus terburu-buru untuk menjadi siapa-siapa. Hari ini aku ingin berkata dengan jujur kepada diriku sendiri. Aku tidak perlu terburu-buru untuk menjadi siapapun. Aku boleh berjalan dengan langkahku sendiri. Aku boleh berhenti sejenak, mengambil napas, dan menikmati perjalanan tanpa harus terus menatap garis akhir yang belum tentu membuatku bahagia. Dunia modern seringkali membuat kita lupa bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Media sosial mengubah hidup menjadi arena kompetisi tak terlihat. Kita terus membandingkan kecepatan hidup, seolah kesuksesan adalah lomba lari, bukan perjalanan yang unik bagi setiap jiwa. Padahal, bahkan matahari dan bulan pun tidak bersinar di waktu yang sama. Mereka memiliki gilirannya sendiri untuk memberi cahaya. Aku mulai belajar bahwa tergesa-gesa untuk menjadi seseorang hanya membuatku kehilangan makna dari proses menjadi. Stoikisme mengajarkan untuk menerima ritme kehidupan dengan lapang hati, bahwa apapun yang datang terlalu cepat seringkali belum siap untuk kita jalani. Bahwa hal-hal baik memerlukan waktu, dan waktu itu sendiri adalah guru yang sabar. Aku tidak ingin lagi hidup dengan pikiran yang selalu berlari. Aku ingin belajar berjalan dengan tenang, karena ketenangan adalah tanda bahwa aku percaya pada proses. Aku tidak ingin menjadi orang yang sukses di mata dunia, tapi kehilangan kedamaian di dalam diri. Kadang aku iri pada orang lain, tapi kemudian aku bertanya, apakah benar mereka bahagia atau hanya terlihat bahagia? Dan jikapun mereka memang bahagia, apa aku harus merasa kalah? Tidak, karena kebahagiaan tidak punya satu bentuk yang pasti. Mungkin jalanku lebih panjang, mungkin waktuku belum tiba, tapi tidak apa-apa, karena perjalanan ini bukan tentang siapa yang sampai duluan, tapi tentang siapa yang bisa bertahan dengan hati yang tetap jernih. Aku mulai sadar bahwa tergesa-gesa sering lahir dari rasa takut. Takut tertinggal. Takut tidak cukup. Takut tidak berarti. Tapi rasa takut itu tidak perlu terus aku pelihara. Aku ingin menggantinya dengan kepercayaan bahwa setiap hal akan datang pada waktunya. Hari ini aku ingin memberi izin kepada diriku sendiri untuk berjalan lebih pelan, untuk tidak memaksakan hasil dari proses yang belum selesai, untuk tidak menyesali apa yang belum terjadi. Karena setiap hal yang baik membutuhkan waktu, dan aku pun berhak menunggu tanpa rasa bersalah. Aku ingin belajar menikmati diam, menikmati hari-hari di mana tidak ada pencapaian besar, tapi ada kedamaian kecil yang tumbuh perlahan. Aku ingin menyadari bahwa menjadi seseorang bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan panjang yang terbentuk dari hal-hal sederhana. Ketulusan, kesabaran, dan keyakinan. Aku tidak tahu kapan waktuku tiba, tapi aku percaya setiap langkah yang kuambil hari ini sedang membawaku ke arah yang tepat. Tidak perlu cepat, yang penting pasti. Jadi hari ini aku memilih untuk berhenti membandingkan kecepatanku dengan orang lain. Aku memilih untuk mempercayai proses hidupku sendiri. Karena aku tahu, tergesa-gesa tidak akan membuatku sampai lebih cepat, hanya membuatku lupa menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Hidup bukan perlombaan, tapi perjalanan. Dan di perjalanan ini, aku cukup menjadi diriku sendiri. Pada waktu yang seharusnya, aku tidak perlu terburu-buru untuk menjadi siapa-siapa. Karena mungkin, saat aku berhenti berlari dan mulai menikmati langkahku sendiri, di sanalah aku akhirnya menemukan diriku yang sebenarnya. Poin 5. Aku tidak akan membiarkan dunia menentukan nilai waktuku. Setiap hari, waktu mengalir dengan tenang, tapi anehnya, aku selalu merasa dikejar. Pagi datang dengan daftar tugas yang panjang, siang berlalu tanpa sempat benar-benar disadari, dan malam tiba dengan rasa lelah yang kadang tak ku mengerti asalnya. Dunia modern mengajarkan bahwa waktu harus selalu produktif, bahwa setiap jam yang tidak digunakan untuk bekerja, belajar atau meraih sesuatu adalah waktu yang terbuang. Kita diukur bukan lagi dari seberapa dalam kita hidup, tapi seberapa banyak yang bisa kita hasilkan. Lalu tanpa sadar, aku mulai kehilangan makna dari waktu itu sendiri. Hari-hariku terasa penuh tapi kosong, sibuk tapi tak benar-benar hidup. Hari ini aku ingin berhenti sejenak dan berkata pada pikiranku dengan suara yang pelan, tapi pasti, aku tidak akan membiarkan dunia menentukan nilai waktuku. Waktuku adalah milikku, bukan milik sistem, bukan milik ekspektasi orang lain.
dan bukan pula milik dunia yang terus menuntut aku untuk bergerak lebih cepat. Aku tidak ingin lagi mengukur nilainya dari seberapa banyak pencapaian yang bisa kuraih dalam sehari. Aku ingin menilai waktuku dari seberapa dalam aku bisa merasakan hidup di dalamnya. Dari seberapa jujur aku tersenyum hari ini, seberapa ikhlas aku mendengarkan orang lain, seberapa lembut aku memperlakukan diriku sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita mengisi waktu yang ada. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan bertingkah seolah kamu akan hidup 10.000 tahun. Waktu terus berlalu, gunakan yang tersisa untuk menjadi baik." Kata-kata itu menampar kesadaranku. Betapa sering aku lupa bahwa waktu bukan sekadar alat untuk mengejar tujuan, melainkan ruang untuk menemukan diri. Aku mulai sadar bahwa bukan dunia yang mencuri waktuku, tapi aku sendiri yang memberikannya tanpa sadar. Aku memberikannya pada layar yang terus memanggil perhatianku, pada kekhawatiran yang terus berputar di kepala, pada hal-hal yang seharusnya tidak begitu penting, tapi terasa mendesak karena semua orang melakukannya. Dunia hari ini memaksa kita untuk selalu ada, selalu online, selalu aktif, selalu update. Tapi dalam kehadiran yang terus-menerus itu, aku justru kehilangan kehadiranku yang sesungguhnya. Aku hadir di banyak tempat, tapi tidak benar-benar ada di manapun. Aku ingin kembali memiliki waktu yang bermakna. Waktu untuk diam tanpa rasa bersalah. Waktu untuk berbicara dengan diri sendiri, bukan dengan dunia. Waktu untuk mendengar suara hati yang sering tertutup oleh kebisingan notifikasi. Hari ini aku ingin menggunakan waktuku dengan kesadaran penuh. Aku ingin melambat, bukan karena aku malas, tapi karena aku ingin kembali menjadi manusia yang bisa merasa. Aku ingin menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak terlihat produktif, tapi bermakna. Membaca, merenung, berjalan tanpa tujuan, berbincang tanpa agenda, atau sekadar duduk dan menikmati udara sore. Karena kadang, justru dalam momen yang terlihat tidak berguna itu, aku menemukan makna yang paling dalam dari hidup ini. Aku tidak ingin lagi menjadi budak dari jam, kalender, dan target. Aku ingin menjadi tuan atas waktuku sendiri. Dunia boleh menilai waktuku dari seberapa cepat aku berhasil, tapi aku akan menilai waktuku dari seberapa tenang aku menjalaninya. Dunia boleh menuntut efisiensi, tapi aku memilih untuk mencari makna. Aku tahu waktu adalah hal yang paling berharga, karena ia tidak bisa diulang, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dipinjam. Tapi justru karena itulah, aku ingin menjaganya dengan kesadaran penuh, bukan dengan ketakutan akan kehilangan. Hari ini, aku ingin hidup dalam waktu, bukan dikejar olehnya. Aku ingin belajar bahwa lambat bukan berarti tertinggal, dan diam bukan berarti menyerah, karena sesungguhnya, waktu tidak pernah menuntutku untuk menjadi siapa-siapa, dunia yang menuntut. Dan mulai hari ini, aku tidak akan lagi membiarkan dunia menentukan nilai waktuku. Aku akan menentukan sendiri bagaimana aku ingin mengisinya, dengan kedamaian, dengan cinta, dengan kehadiran yang penuh makna. Dan mungkin, ketika aku berhenti mengejar waktu, justru disitulah aku benar-benar mulai hidup. Poin 6. Aku memaafkan diriku atas hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Ada beban yang tidak selalu terlihat, tapi terasa begitu berat, beban dari penyesalan. Setiap orang memilikinya, aku pun begitu. Ada keputusan yang dulu kuambil dengan tergesa. Kata-kata yang pernah keluar tanpa dipikirkan, kesempatan yang dulu kubiarkan lewat karena takut mengambil risiko. Kadang, kenangan itu datang seperti bayangan di senja hari, samar tapi menyakitkan. Ia menempel di pikiran, membuatku terus bertanya, seandainya saja waktu bisa diulang. Tapi waktu tidak bisa diulang, dan hidup tidak memberi pilihan untuk kembali. Hari ini aku ingin menatap cermin dan berkata dengan jujur pada diriku sendiri. Aku memaafkan diriku atas hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Kalimat itu sederhana, tapi sulit diucapkan dengan sepenuh hati. Karena untuk memaafkan diri sendiri, aku harus lebih dulu mengakui bahwa aku pernah salah. Dan itu tidak mudah. Selama ini aku berpura-pura kuat. Aku terus berlari. Berusaha menutupi luka lama dengan kesibukan. Berharap waktu akan menghapus semuanya. Tapi ternyata waktu tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah penerimaan. Dalam stoikisme, ada satu prinsip penting. Terimalah apa yang sudah terjadi seolah kamu sendiri yang memilihnya.
Prinsip itu mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kadang hidup berjalan dengan cara yang tidak kita harapkan. Dan satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menerima dengan lapang dada. Aku mulai memahami bahwa memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan masa lalu, tapi berhenti menghukum diri karena hal yang sudah berlalu. Aku tidak bisa mengubah kesalahan yang telah terjadi, tapi aku bisa memilih untuk tidak terus menambah luka dengan rasa bersalah yang berlarut-larut. Aku ingin mulai bersikap lembut pada diriku sendiri. Karena jika aku terus memarahi diri atas kesalahan yang tak bisa kuperbaiki, bukankah aku sedang menolak untuk tumbuh? Aku tidak lagi ingin menjadi tahanan dari masa laluku sendiri. Aku ingin bebas. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku sudah berdamai. Aku tahu ada hal-hal yang seharusnya bisa kulakukan lebih baik, dan ada keputusan yang seharusnya bisa kuambil dengan lebih bijak. Tapi aku juga tahu bahwa saat itu aku melakukan yang terbaik dengan pemahaman yang kumiliki. Dan itu sudah cukup untuk membuatku pantas dimaafkan. Aku mulai menyadari bahwa kedewasaan bukan berarti tidak pernah salah, tapi mampu menatap kesalahan tanpa membenci diri sendiri. Dunia modern seringkali membuat kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita diharapkan selalu tangguh, selalu benar, selalu terkendali. Padahal menjadi manusia berarti juga menerima sisi rapuh yang kadang jatuh dan salah arah. Hari ini aku ingin memberi ruang bagi kelemahanku. Aku ingin mengizinkan diriku untuk tidak sempurna, untuk merasa sedih, untuk menangis, untuk melepaskan rasa bersalah yang sudah terlalu lama kubawa. Aku ingin berkata pada diriku yang dulu, yang masih kebingungan, yang pernah menyakiti orang lain tanpa sengaja, yang pernah kehilangan arah, bahwa aku memaafkannya. Aku tidak akan lagi memenjarakan dia dalam rasa penyesalan yang tak ada ujungnya. Karena aku tahu, memaafkan diri bukan tanda melupakan tanggung jawab, melainkan bentuk keberanian untuk melanjutkan hidup dengan hati yang lebih ringan. Hidup ini terlalu singkat untuk terus diisi dengan kalimat seandainya. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memperbaiki masa kini dengan kebijaksanaan yang kudapat dari luka itu. Mungkin semua yang terjadi memang harus terjadi, agar aku belajar, agar aku tumbuh, agar aku mengerti makna menerima. Jadi mulai hari ini, aku memilih untuk berdamai dengan masa lalu. Aku akan menghormati versi diriku yang dulu, yang mungkin belum tahu banyak hal, tapi sudah berusaha sebaik yang ia bisa. Aku tidak akan lagi menatap masa lalu dengan penyesalan, melainkan dengan rasa terima kasih. Karena tanpa semua itu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Aku memaafkan diriku sepenuhnya, dengan kesadaran bahwa aku adalah manusia yang masih belajar. Dan mungkin, di saat aku benar-benar bisa melakukan itu, disitulah aku akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Ketenangan dalam menerima bahwa aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku selalu bisa memilih untuk memperbaiki hari ini. Poin 7. Aku akan fokus pada apa yang bisa kulakukan, bukan pada apa yang tak bisa. Ada masa-masa dalam hidup di mana segalanya terasa tidak dalam kendaliku. Aku mencoba sekuat tenaga untuk memperbaiki keadaan, tapi dunia seolah tidak mau bekerja sama. Rencana gagal, usaha tak dihargai, bahkan niat baik pun kadang disalahpahami. Dan di tengah semua itu, aku sering merasa tidak berdaya, seolah apapun yang kulakukan tak pernah cukup. Lalu aku menyadari sesuatu, mungkin bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang memang bukan bagianku untuk dikendalikan. Hari ini aku ingin menatap diri sendiri dan berkata dengan tenang, aku akan fokus pada apa yang bisa kulakukan, bukan pada apa yang tak bisa. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di baliknya tersimpan kebebasan yang luar biasa. Selama ini, aku terlalu sering menghabiskan tenaga untuk hal-hal di luar jangkauanku, menebak pikiran orang lain, memaksa keadaan agar berjalan sesuai keinginan, atau mencoba mengubah masa lalu yang sudah selesai. Dan semua itu hanya melahirkan kelelahan yang tidak perlu. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang tenang berasal dari kemampuan membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak. Apa yang bisa kita kendalikan adalah tindakan kita. Apa yang tidak bisa kita kendalikan adalah hasilnya. Aku tidak bisa memaksa orang lain menghargai usahaku, tapi aku bisa tetap bekerja dengan tulus. Aku tidak bisa menjamin bahwa rencanaku akan berhasil, tapi aku bisa memastikan
bahwa aku telah mencoba sebaik mungkin. Aku tidak bisa mengatur arah angin, tapi aku bisa menyesuaikan layar agar tetap berlayar. Dunia modern seringkali membuat kita merasa harus bisa segalanya. Kita diajarkan bahwa menyerah berarti gagal, bahwa menerima berarti lemah. Tapi justru sebaliknya, terkadang menerima adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Aku ingin berhenti menuntut diriku untuk selalu memegang kendali. Karena semakin aku berusaha menguasai semua hal, semakin aku kehilangan kendali atas pikiranku sendiri. Aku ingin mulai melihat hidup dari apa yang masih bisa kulakukan, bukan dari apa yang sudah hilang atau belum kudapatkan. Jika hari ini aku tidak bisa mengubah keadaan, aku masih bisa mengubah cara pandangku terhadapnya. Jika aku tidak bisa membuat semua orang menyukaiku, aku masih bisa memilih untuk tetap bersikap baik. Jika aku tidak bisa memprediksi masa depan, aku masih bisa bersyukur atas hari ini. Perlahan aku mulai memahami bahwa hidup bukan tentang memiliki semua jawaban, tapi tentang melakukan hal kecil yang bisa dilakukan dengan sepenuh hati, karena setiap langkah kecil yang kuambil dalam kesadaran lebih bermakna daripada 1000 langkah tergesa yang dilandasi rasa takut. Aku tidak ingin lagi menghabiskan energi untuk hal-hal yang tak bisa kuubah. Aku ingin menaruh perhatianku pada hal-hal yang bisa membuatku tumbuh, meski perlahan. Aku ingin belajar mencintai proses, bukan hanya hasil. Kadang aku merasa kalah, tapi kemudian aku sadar, aku belum benar-benar kalah selama aku masih mau mencoba. Karena fokus pada hal yang bisa kulakukan, berarti tetap memilih untuk bergerak. Meski dunia tak selalu mendukung, hari ini aku ingin mulai dari yang sederhana, menyapa orang dengan ramah, menyelesaikan tugas kecil, menenangkan pikiranku. Hal-hal kecil yang mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya itulah yang membentuk hidup. Aku ingin belajar melepaskan kontrol atas hal-hal yang tidak bisa kupegang. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku percaya beberapa hal memang tidak untuk diperjuangkan, melainkan untuk diterima. Aku mulai mengerti bahwa kedamaian bukan datang dari memiliki semua jawaban, tapi dari keberanian untuk mengatakan, aku sudah melakukan yang terbaik. Jadi hari ini aku memilih untuk fokus pada langkah kecil, pada usaha yang bisa kulakukan, pada perubahan yang bisa kumulai dari diriku sendiri. Dunia mungkin tetap berisik, masalah mungkin tidak langsung selesai, tapi hatiku akan lebih tenang karena aku tahu aku sedang berjuang di ruang yang benar, ruang yang bisa kuatur, ruang yang bisa kubentuk, ruang di mana aku masih punya kuasa atas diriku sendiri. Dan di saat aku mampu fokus pada hal itu, aku tahu aku sudah cukup. Aku tidak perlu mengendalikan segalanya untuk bisa hidup dengan tenang. Cukup kendalikan diriku. Cukup lakukan yang bisa kulakukan hari ini. Karena dari situlah, pelan-pelan, hidup mulai berubah. Poin 8. Aku tidak akan menjalani hari ini sebagai korban tapi sebagai pembelajar. Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa tidak adil. Ketika dunia seperti bersekongkol untuk menjatuhkan kita. Ketika setiap usaha berakhir dengan kegagalan. Dan ketika satu-satunya hal yang tersisa hanyalah pertanyaan, mengapa harus aku? Aku pernah berada di titik itu. Titik di mana setiap pagi terasa berat dan setiap malam diakhiri dengan keluhan yang sama. Hidup ini terlalu keras, tapi semakin lama aku hidup dalam pikiran itu, semakin aku menyadari bahwa peranku dalam cerita hidup ini mulai kabur. Aku berhenti menjadi pemeran utama dan berubah menjadi korban. Korban dari keadaan, korban dari orang lain, korban dari masa lalu yang tidak bisa kuubah. Sampai akhirnya, suatu hari aku berkata pada diri sendiri, aku tidak akan menjalani hari ini sebagai korban, tapi sebagai pembelajar. Kalimat itu terasa seperti sebuah perlawanan, bukan perlawanan terhadap dunia, tapi terhadap diriku sendiri, terhadap pola pikir yang membuatku terus merasa lemah, terus menyalahkan, terus tenggelam dalam penyesalan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana menanggapinya. Dan mungkin disitulah letak kekuatan sejati manusia, bukan dalam menghindari penderitaan, tapi dalam kemampuan untuk mengubah maknanya. Aku mulai melihat bahwa menjadi korban adalah pilihan, begitu pula menjadi pembelajar. Korban akan bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Sedangkan pembelajar akan bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Dan perbedaan dua pertanyaan itu
bisa mengubah seluruh arah hidup. Aku mulai memahami bahwa setiap kegagalan, setiap penolakan, setiap luka adalah guru yang menyamar. Mereka datang bukan untuk menghukumku, melainkan untuk membentukku. Tapi aku tidak akan bisa melihat pelajarannya jika aku terus sibuk menyalahkan dunia. Dunia tidak pernah berjanji untuk selalu adil. Hidup tidak berjanji untuk selalu mudah. Tapi di balik setiap kesulitan selalu ada ruang kecil yang bisa kutemukan. Ruang untuk belajar, ruang untuk tumbuh. Aku pernah kehilangan orang yang kucintai. Kehilangan kesempatan besar. Kehilangan rasa percaya diri. Dulu aku melihat semuanya sebagai hukuman. Tapi kini aku mengerti bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan undangan untuk menemukan sesuatu yang baru dalam diriku. Keteguhan, kesabaran, dan penerimaan. Aku tidak ingin lagi menjalani hari dengan perasaan menjadi korban, karena korban hanya melihat masa lalu, sementara pembelajar menatap masa depan. Aku ingin memulai hari dengan kesadaran bahwa setiap hal yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan yang mengajarkanku sesuatu. Aku ingin berhenti berkata, aku tidak pantas mengalami ini, dan mulai berkata, aku akan menemukan makna di balik ini. Karena hanya dengan begitu, aku bisa benar-benar bergerak maju. Dunia modern penuh dengan tekanan dan perbandingan. Kita sering merasa kalah karena standar yang tidak pernah realistis. Tapi menjadi pembelajar berarti menyadari bahwa aku tidak harus menang setiap hari. Cukup bertumbuh, meski sedikit. Menjadi pembelajar berarti berani melihat luka tanpa rasa malu, berani mengakui kesalahan tanpa kehilangan harga diri, dan berani berkata, aku belum selesai. Hari ini aku memilih untuk tidak lagi didefinisikan oleh masa laluku. Aku memilih untuk tidak lagi menyalahkan orang yang pernah melukaiku atau keadaan yang membuatku jatuh. Aku memilih untuk mengambil kembali kendali, bukan dengan marah tapi dengan kebijaksanaan. Aku tahu akan ada hari-hari sulit, hari-hari di mana aku kembali merasa kecil, tidak cukup, dan lelah. Tapi pada hari-hari seperti itu, aku ingin mengingat satu hal. Bahwa menjadi pembelajar tidak berarti aku tidak boleh rapuh. Itu berarti aku tidak berhenti mencoba, meski dunia belum berpihak. Setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan, membawa pesan. Dan aku tidak ingin lagi melewati hidup ini tanpa memahaminya. Jadi hari ini, ketika aku bangun, aku memilih untuk tidak mengeluh atas apa yang hilang, tapi berterima kasih atas kesempatan untuk belajar darinya. Aku tidak akan membiarkan rasa kasihan pada diri sendiri mengaburkan pandanganku terhadap makna. Aku akan berjalan dengan kepala tegak, bukan karena aku tak pernah jatuh, tapi karena aku selalu belajar untuk bangkit. Aku akan menjalani hari ini bukan sebagai korban yang menunggu keajaiban, tapi sebagai pembelajar yang menciptakan maknanya sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak hal baik yang terjadi padaku, tapi tentang seberapa dalam aku mampu belajar dari segala yang terjadi. Dan di saat aku mampu melihat setiap peristiwa sebagai pelajaran, disitulah aku benar-benar bebas. Setiap hari adalah kesempatan untuk memulai ulang. Bukan untuk menjadi seseorang yang sempurna, tapi untuk menjadi sedikit lebih sadar dari kemarin. Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan layar. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana hari ini akan kita jalani. Dan mungkin disitulah letak keindahan hidup. Bukan pada kesempurnaan, tapi pada keberanian untuk terus belajar, bangkit, dan bertumbuh. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jika kamu ingin terus berjalan di jalan yang sama, menata pikiran, memahami hidup, dan menemukan ketenangan di tengah bisingnya dunia, maka jangan lewatkan ruang ini. Di sini, kita belajar untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Tekan subscribe, nyalakan notifikasi, dan izinkan setiap kata di channel ini menemanimu setiap pagi, agar kamu tak hanya bangun dari tidur, tapi juga bangun dari keraguan. Karena hidupmu layak dijalani dengan kesadaran, bukan sekadar rutinitas.